Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, apa kabar saat ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kepedulian Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, percayalah Tuhan itu paling mengerti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat mempedulikan hidup kita. Dia merasakan semua apa yang kita rasa hari ini, dan Dia tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Firman Tuhan berkata, dari tempat maha kudusnya, Dia memandang ke bumi. Dia menilik setiap umat manusia di muka bumi ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, Dia tahu betul seberapa buruknya keadaan kita saat ini. Dia tahu betul seberapa parahnya sakit kita hari ini. Dia tahu betul seberapa sulitnya pergumulan kita hari ini. Dan Dia bukan cuma tahu, tapi Dia ikut merasakan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Meratap Bersama Tuhan. Apa maksudnya dari meratap bersama dengan Tuhan? Kita akan bahas sama-sama sebentar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang paling mengerti kami, Bapa yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Jangankan kebutuhan, keperluan saja Engkau berikan bagi kami. Terlebih lagi akan kebutuhan. Itu sebabnya Bapa, seharusnya kami tidak perlu hidup dalam tekanan, ketakutan, dan kekhawatiran. Karena kami punya Bapa yang begitu mempedulikan kami. Kami punya Bapa yang begitu peduli dengan hidup kami. Bapa, ajar kami untuk bergantung dan berharap hanya kepadamu di segala musim dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, sertai renungan singkat kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Kita mau buka Yeremia 8 ayat yang ke-4 sampai ke-22, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang-orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari hasil kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan.
Katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasakan malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunannya sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringki kuda jantan mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan kepadamu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku, minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak ada rajanya di dalamnya. Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sesudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-21 dikatakan, karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Bukan rahasia umum lagi. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seringkali dianggap pasti memiliki sukacita dan kebahagiaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh kesulitan hidup. It is yes. Wajah mereka akan senantiasa memancarkan kedamaian, penuh senyuman dan tawa. Sehingga banyak sekali orang yang mengidamkan, mengejar hidup yang demikian. Namun kalau kita perhatikan hidup Yeremia dari bacaan yang baru saja kita baca, ia adalah seorang yang dipilih. Ia begitu dikasihi, bahkan hidup dengan Tuhan sejak dalam kandungan. Firman yang kita baca panjang lebar tadi, bagaimana, hal apa yang terjadi dengan Yeremia, padahal dia adalah orang pilihan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan sejak masih kandungan. Namun bagaimana perjalanan hidupnya? Bukan penuh senyum dan tawa yang menghiasi hidupnya. Yeremia sadar bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Bapa yang sedang murka dan berduka karena kejahatan anak-anaknya. Kita baca tadi panjang lebar. Hidup karib dengan Tuhan justru membuat Yeremia tidak mampu untuk menekan rasa frustrasi dan air mata. Mengapa demikian? Karena ia turut merasakan kehancuran hati Tuhan di dalam jiwanya. Tadi kita baca di ayat yang ke-11. Seperti Yesus, hatinya teriris oleh kasih yang turut merasakan luka-luka jiwa orang-orang yang ada di sekitarnya.
Mereka yang penuh dengan borok dan kejahatan dan menantikan kebinasaan. Ayat yang ketiga tadi kita baca. Ia memohon pengampunan bagi bangsanya sambil berkabung. Di ayat yang ke-20 sampai 22. Sementara mereka yang mengaku bahwa Tuhan tidur pulas sebagai mereka yang mengaku sebagai umat Tuhan tidur pulas dalam damai sejahtera Tuhan yang palsu. Tertulis di ayat yang ke-11 tadi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang tadi saya katakan, orang-orang mengira kalau kita mengikut Tuhan, hidup kita akan penuh dengan sukacita, tawa, senyum. Itu harusnya ya. Namun Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menikmati sukacita hidup dalam hadiratnya saja, melainkan juga untuk memulihkan luka bersamanya. Adakah kita sebagai pribadi dan sebagai gerejanya dapat ikut merasakan hati Tuhan ketika kita melihat berbagai masalah yang ada di sekitar kita? Betapa sering kali kita terlalu menikmati kenyamanan dalam sukacita palsu yang dengan tidak mempedulikan keadaan sekitar kita, sehingga mengabaikan hati Tuhan yang masih berduka dan merindu. Berdoalah demi jeritan hati bangsa ini. Hampirilah Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan kerinduan hati Tuhan. Bersuka cita dengan apa yang menyukakan hatinya, namun juga berduka cita dengan apa yang menghancurkan hatinya. Sebagaimana Tuhan mengerti kita, sebagaimana Tuhan mempedulikan kita, biarlah kita juga boleh memiliki hati yang peduli dengan sesama kita, dengan bangsa kita. Biarlah ini menjadi doa kita. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu, ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang.
akan tempat di mana kita berada. Apakah itu ada di kantor, apakah itu ada dimanapun kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan di dalam bangsa kita ini. Biarlah kita berdoa sama-sama, ikut merasakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan atas bangsa kita. Tentunya Tuhan ingin supaya bangsa kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu sebabnya biar ini menjadi jeritan hati kita untuk Tuhan menyatakanlah lagi perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib. Sebab kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama sekali lagi jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengarkan kemasyuran-Mu, ya Tuhan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doa kami, Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu, tangan seperti tangan-Mu. Berikan kami, Tuhan, hati yang mau peduli. Sebagaimana Dia telah mempedulikan setiap kita, biarlah kita juga boleh mempedulikan akan keadaan apa yang ada di sekitar kita hari ini. Dan biarlah ini menjadi beban doa kita di hadapan Dia, agar Tuhan menyatakan lagi perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Kami yakin, seyakin-yakinnya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami tahu kepada siapa kami berharap.
kami kenal siapa yang kami sembah. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya meletakkan pengharapan kami, kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang mengerjakan isi hati-Mu lewat hidup masing-masing kami. Karena kami percaya setiap kami ada hari ini, Engkau pasti punya purpose dengan hidup kami masing-masing. Ada tujuan-Mu menghadirkan kami di muka bumi ini, untuk kami turut merasakan apa yang Engkau rasakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Mari sama-sama kita katakan,